bagi Anda seorang kiai, bagi Anda yang disebutkan ustadz, daripada Anda berkomentar di YouTube, berkomentar di media sosial, datang Anda ke rumah ana, kita berdiskusi dalil dengan dalil. In kana indaka dalilun yadullu ala sihhati da'wakum fa ana usallim wa ila fala. Bagi Anda seorang kiai, bagi Anda yang disebutkan ustadz, daripada Anda berkomentar di YouTube, berkomentar di media sosial, datang Anda ke rumah ana, kita berdiskusi dalil dengan dalil. In kana indaka dalilun yadullu ala sihhati da'wakum fa ana usallim wa ila fala. Jika kamu punya dalil yang sah sesuai dengan dakwaanmu, maka demi Allah aku akan taslim. Tapi jika kamu yang kalah dalil, maka wajib kamu taslim. Dan saya siap tunggu, jangan membuat kisruh sampai umat terpecah belah. Jika mencari kebenaran, ayo, sudah tempat sudah disiapkan di Banten, datang apa kabur? Datang apa kabur? Di Rabito datang apa kabur? Sekarang udah nangtang UAS, nangtang Buya Yahya, sebentar lagi di video nangtang saya. Mudah-mudahan segera ada videonya nangtang saya. Amin. Doakan mudah-mudahan segera videonya ada nangtang kepada saya. Amin ya robbal alamin. Halo para pencari fakta, selamat datang di Tani Minimalis, channel yang mengupas tuntas berita terbaru seputar nasab, identitas, dan sejarah garis keturunan. Dari kisah keluarga bangsawan hingga perdebatan panas tentang asal-usul, semua kita bahas dengan sudut pandang yang tajam dan unik. Bukan cuma itu, kami juga bakal mereaksi konten-konten menarik dari berbagai channel yang membahas sejarah, silsilah, dan etnografi dengan cara yang fresh dan kritis. Siap melihat dunia dari perspektif baru? Tani Minimalis mengungkap jejak, menyusun fakta, shock! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Tani Minimalis, sebuah video tentang Kiai Qurtubi yang menantang semua kiai Indonesia untuk berdebat tentang nasab Ba'alawi. Kita tonton bareng-bareng yuk. Saya pastikan banyak ulama-ulama yang akan berani meladeninya. Cuman satu syarat, agar diskursus nasab selesai setelah terjadinya debat antara Kiai Qurtubi dengan lawan debatnya. Kiai Qurtubi harus mempunyai surat kuasa dari Ba'alawi, yang artinya dalam hal ini adalah Kiai Qurtubi berdebat mewakili Robitoh Alawiyah. Disinilah pangkal masalah sebenarnya timbul. Setiap kaum jongos Ba'alawi nantang debat, mereka tidak akan pernah mau mengatasnamakan Ba'alawi. Atau mungkin memang Wa'alawi yang sengaja tidak mau memberikan surat kuasa kepada orang-orang yang mau membelanya? Inilah yang jadi pertanyaan kita selama ini. Padahal, kunci dari selesainya diskursus nasab adalah bertemunya kedua belah pihak. Antara yang masih ngotot mengakui Ba'alawi sebagai keturunan Nabi, dengan pihak yang tidak mengakui Ba'alawi sebagai keturunan Nabi. Dan hasil debat itu akan mengikat kedua belah pihak, seperti dikatakan oleh Kiai Qurtubi. Kalau dia kalah dalam debat, Kiai Qurtubi akan taslim. Sebaliknya, kalau lawan debatnya yang kalah, mereka pun wajib taslim. Ingat tujuan tadi bahwa membentuk efek ke tingkat desa, ada peredaran minuman keras, peredaran ganja, maksiat, apalagi aliran terdeteksi oleh anggota kita yang punya giroh, sehingga ditangani. Itu tujuannya. Tapi ada salah satu oknum pengurus di Kecamatan Kresek pada tahun 2016 dengan luar biasanya Kabupaten Tangerang yang pada saat itu juara tingkat nasional pada saat di Munas di Bekasi dan waktu Munas di Megamendung. Pada tahun 2016
Ada pengurus Dewan Pimpinan Cabang Kecamatan Kresek diantar dengan Ketua DPW Kabupaten Tangerang, Habib Hasan, begitu pula dengan pengurusnya Habib Muhammad, datang ke rumah Al-Fakir. Ini sekaligus mengklarifikasi info-info yang beredar. Sekelumit saja, datang ke rumah Al-Fakir, minta diizinkan untuk nyalon bupati di Kabupaten Tangerang. Nyalon bupati di Kabupaten Tangerang. Kenapa? Karena memang suara FPI di Kabupaten Tangerang ini bukan hanya sudah tingkat desa, sampai tingkat posko. Karena Al-Fakir selalu melihat seorang pemimpin itu harus tahu peta. Kecamatannya ada 29. Yang baru di tingkat kecamatan ada 2, Gunung Kaler dan Kecamatan Kresek. Di Kecamatan Kresek ada 9 desa. Ada 9 desa. Ini orang yang mau nyalon bupati selama 1 tahun lebih menjadi ketua DPC tidak bisa membuat satupun DPRA. Tapi ingin nyalon bupati. Lanjut, jangan. Ini babnya bab begal nasab, kesananya nih panjang. Ini kan baru kali ini saya buka. Karena ini sangat luar biasa. Akhirnya, karena di FPI itu adalah bukan tempat untuk mencari uang, dan FPI tidak biasa menyampaikan proposal kepada DPRD, kepala dinas, bupati. Biasa mau bikin pondok mandiri masing-masing, kecuali umat yang peduli. Tidak membuat proposal kepada instansi-instansi pemerintah atau yang mengikat. Jadi kalau cari duit, cari proposal di FPI, salah tempat. Datanglah. Diantar dengan Habib Hasan, ditantar dengan Habib Abdurrahman, almarhum Habib Muhammad, Sekda Buran, dan lain-lain. Maka kata Al-Fakir, memang suara kita bagus, bahkan calon bupatinya saja pengen ketemu Al-Fakir. Namun Al-Fakir dalam urusan politik ini biasanya hati-hati. Akhirnya Al-Fakir mensyaratkan, insya Allah dari jalur independen didukung, tapi dengan catatan buktikan 1 bulan ini Anda mampu membuat DPRA 1 saja di tingkat desa kamu. Apalagi dalam jangka 2 bulan 9 desa di Kecamatan Kresek. Singkat cerita, sepakat dulu, pulang. Dalam jangka 3 bulan tidak mampu membentuk 1 DPRA pun. Melihat dari akhlak-akhlak yang kebiasaannya, oh ini mau memanfaatkan FPI. Sehingga Al-Fakir perintahkan kepada Habib Hasan, jangan sampai ormas FPI dimanfaatkan oleh kepentingan orang. Betul? Mengambil keputusan. Diambillah keputusan, maka tidak direstui untuk nyalon bupati Kabupaten Tangerang. Karena tidak mencukupi syarat. Tidak mencukupi syarat. Artinya jangan ngurus 1 kabupaten, 1 desa aja nggak bisa bikin DPR. Dari situlah mulai. Singkat cerita, terjadilah Pilbub Tangerang. Setelah Pilbub Tangerang terjadi 2019, sebelum 2019 imam besar kita masih di Mekah, ini orang suka gibah terhadap imam besar. Akhirnya diberikan surat teguran melalui Sekda Burhan almarhum, melalui Ustadz Ra'ub Cikupa. Karena pada saat itu apakah sebagai imam daerah, Kiai Pahrus sebagai ketua DPRD, ketua DPD Tanfidi ditegur melalui DPW. Sampai 3 kali teguran karena masih sopan,
Maka ini sudah tidak bisa dibiarkan. Kalau sudah menghina imam besar, walaupun beliau tidak tahu, kita tidak terima. Karena beliau kita tahu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jiwa, raga, harta sampai detik ini luar biasa bagi Al-Fakir. Belum melihat seseorang yang lillahi ta'ala dalam perjuangan. Dengan resiko di penjara, resiko segala macam. Fitnah di luar, mereka yang tidak tahu, tapi Al-Fakir tahu, semakin tambah mahabbah dan tambah iqtidah. Akhirnya dibawakan surat. Jadi begitu adat Al-Fakir. Orang mau dipecat, itu masih sopan kita. Disodorin surat pengunduran diri. Itu memang di FPI seperti itu. Jadi kalau ada saya tidak dipecat tapi saya mengundurkan diri, itu proses kita menyodorkan surat. Lebih baik Anda mengundurkan diri. Akhirnya mengundurkan diri. Semakin kesini semakin gila. Pertama saya doakan mudah-mudahan Allah segera kasih taufik hidayah. Segudang dalil. Fa'amma dhalul mudillul mutakabbirul anid fa'idha atatu dalail wal barahid takabbaru anil haq wa ajjaba binafsihi wa ra'yih bal qala wa in aftal muftun wa in aftal muftun wa in aftal muftun wal iyadu billah. Kalau orang sudah sesat, menyesatkan, takabur, sombong, keras kepala, jika didatangkan dalil, minta dalil, dikasih dalil, minta debat, disiapkan, bukannya taslim, malah tambah sombong, tambah nangtang kesana kemari. Betul? Wa ajaba binafsi warai, dan bangga dengan dirinya, bangga dengan pendapatnya. Ulama yang hidup dari mulai Al-Imam Ubaidillah sampai kepada ulama masa kini, semuanya ditentang. Kenapa? Siapapun ulama yang berfatwa bima la tahwa nafsuhu, dengan fatwa yang tidak sesuai dengan keinginannya, karena sudah menyatakan wa in aftal muftun, sekalipun para mufti berfatwa tetap akan ditolak. Jadi orang yang semacam ini sudah tidak perlu dikasih dalil, tapi pertama cukup didoakan, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah ke jalan yang benar. Dan Allah Maha tahu orang yang dicap tidak akan mendapatkan hidayah jika memang dalam iradatmu, dalam takdirmu dia akan terus menyesatkan umat, tidak akan mendapatkan hidayah. Jadikanlah ia ibrah untuk umat yang sekarang ini dan umat yang akan datang. Amin. Allahumma atil umrahu wa atil faqrahu wa aridhu lil fitan. Ya hayyu ya qayyum waj'alhu ibratan lana wa liman ba'dana ya dzal jalali wal ikram ya jabbaru ya qahar. Ya Jabbaru ya Qahar, ya Syadidal Batsi ya Jabbar, ya Qahar ya Qahar, ya Hadi ya Khabiru ya Mubin, ya Allamal Ghuyub, amin ya Rabbal Alamin. Jadi hanya hidayah dan ibrah. Dalil udah dibawain sama Habib Alif, ribuan dalil. Al-Fakir sudah nyusun kitab Ihyaul Mauta. Jadi bohong besar jika dikatakan gelap 550 tahun. Ini bakal jadi viral lagi. Ini bakal difitnah lagi. Bagi Anda seorang kiai, bagi Anda yang disebutkan ustad, daripada Anda berkomentar di YouTube, berkomentar di media sosial, datang Anda ke rumah Ana, kita berdiskusi dalil dengan dalil. In kana indaka dalilun yadullu ala sihhati da'wakum fa ana usallim wa ila fala. Jika kamu punya dalil yang sah sesuai dengan dakwaanmu, maka demi Allah aku akan taslim. Tapi jika kamu yang kalah dalil, maka wajib kamu taslim. Dan saya siap tunggu, jangan membuat kisruh sampai umat terpecah belah. Jika mencari kebenaran, ayo
Dua tempat sudah disiapkan di Banten, datang apa kabur? Datang apa kabur? Di Rabito datang apa kabur? Sekarang udah nangtang UAS, nangtang Buya Yahya. Sebentar lagi di video nangtang saya. Mudah-mudahan segera ada videonya nangtang saya. Amin. Doakan mudah-mudahan segera videonya ada nangtang kepada saya. Amin ya robbal alamin. Jadi saudara, dalilnya dari awal sampai akhir sudah saya lengkapkan di dalam kitab Ihyaul Mauta fi fadli ahli baitil Mustafa wal mawaddati fil qurba. Dari ulama kitab yang sejaman, yang tidak disyaratkan oleh para ulama, atau kitab yang mendekati yang juga tidak disyaratkan oleh ulama tetapi tetap dihadirkan sampai kepada penutup Imam Yusuf An-Nabhani, Syekhur Rabbani Imam Yusuf An-Nabhani. Tapi tadi 1.000 dalil, 1.000 hujah burhan bagi orang yang tetap bukan mencari kebenaran, pasti akan menolak. Mudah-mudahan diri kita, keluarga kita, umat kita dijauhkan dari sifat takabur. Amin. Apa itu takabur? Batrul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang tawadhu, yang rendah hati, sesuai dengan hadis Nabi, man tawadhu'a rafa'ahullah, siapa orang yang bertawadhu maka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Namun sekali lagi kepada seluruh DPD, DPW, DPC dan DPR, galakan pengajian minimal seminggu sekali di tingkat desa, lalu tingkat kecamatan, tingkat kabupaten. Mari bendung aliran-aliran sesat, termasuk pemikiran-pemikiran sekte Ihmadiyah ini.